Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Dalianti, mahasiswa program studi Matematika Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari penelitian yang telah saya lakukan dengan judul Model Perhitungan Pendanaan Program Pensiun Manfaat Asli menggunakan metode Projected Unit Credit. Pensiun merupakan masa di mana ketika seseorang, khususnya pegawai, sudah tidak bekerja lagi dikarenakan mengalami kondisi tertentu, seperti kematian, cacat, mengundurkan diri, atau telah mencapai usia yang ditentukan oleh perusahaan maupun pemerintah. Lalu bagaimana kehidupan pegawai setelah memasuki masa pensiun? Banyak dari pegawai merasakan ketidakstabilan keuangan karena harus mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari yang biayanya terus meningkat, namun dengan penghasilan yang tidak menentu. Hal ini dapat diminimalisir dengan mengikuti suatu program yang telah disediakan perusahaan. Program ini disebut dengan program pensiun. Program pensiun sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti. Jenis program pensiun yang digunakan dalam penelitian ini adalah program pensiun manfaat pasti karena besaran manfaatnya telah ditentukan di awal sesuai dengan kesepakatan antara perusahaan dan peserta, dan juga perhitungannya yang mudah. Program ini menjanjikan manfaat pensiun berupa dana yang akan diberikan secara berkala atau sekaligus kepada peserta ketika memasuki usia pensiun. Manfaat pensiun tersebut diperoleh dari iuran peserta yang dibayarkan kemudian diinvestasikan. Manfaat pensiun yang akan diterima dan iuran yang harus dibayarkan dihitung dengan menggunakan perhitungan aktuaria. Salah satu metode perhitungan aktuaria yang digunakan adalah Projected Unit Credit. Metode Projected Unit Credit merupakan metode perhitungan aktuaria yang manfaat pensiunnya dihitung sesuai dengan jasa yang telah diberikan sampai dengan tanggal perhitungan. Besar manfaat tersebut diperoleh dengan membagi besar manfaat di usia pensiun dengan total masa kerja, kemudian dialokasikan setiap tahunnya selama masa kerja sebagai manfaat di usia perhitungan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa gaji pokok berdasarkan UMR Kota Bandung dan UMP Jawa Barat tahun 2022. Masing-masing peserta memiliki masa kerja 36 tahun dan 33 tahun, dan asumsi tingkat kenaikan gaji sebesar 0,87%, proporsi gaji untuk manfaat pensiun sebesar 2,5%. Peserta dibagi menjadi dua kelompok, yaitu peserta dengan gaji pokok yang sama, namun masa kerja yang berbeda, dan gaji pokok yang berbeda, namun dengan masa kerja yang sama. Berikut adalah langkah-langkah dalam perhitungan pendanaan program pensiun manfaat asli menggunakan metode Projected Unit Credit. Selanjutnya disajikan grafik dari nilai tunai manfaat pensiun. Terlihat bahwa peserta yang memiliki nilai manfaat pensiun tertinggi dimiliki oleh peserta A dengan masa kerja 36 tahun dan gaji pokok sebesar Rp3.774.861. Dan yang terendah dimiliki oleh peserta D dengan masa kerja 33 tahun dan gaji pokok sebesar Rp1.851.487. Perhitungan nilai tunai manfaat pensiun dalam penelitian ini menghasilkan bahwa meskipun peserta memiliki masa kerja yang cukup lama dibandingkan dengan peserta lainnya, tetapi memiliki gaji pokok yang kecil, maka akan memperoleh manfaat pensiun yang kecil juga. Jika dibandingkan dengan peserta yang memiliki masa kerja tidak lebih lama, namun dengan gaji pokok yang besar. Untuk masing-masing peserta dengan gaji pokok yang sama dengan masa kerja yang berbeda, memiliki perbedaan persentase manfaat pensiun sebesar 5%, di mana peserta dengan masa kerja yang lama akan mendapatkan manfaat pensiun paling besar di masa mendatang. Sedangkan untuk masing-masing peserta dengan masa kerja yang sama namun gaji pokok yang berbeda, memiliki perbedaan persentase manfaat pensiun sebesar 34%, di mana peserta dengan gaji pokok terbesar akan menerima manfaat pensiun yang lebih besar dibandingkan dengan peserta yang memiliki gaji pokok yang kecil. Selanjutnya terdapat grafik dari iuran normal. Besarnya gaji pokok yang diterima dalam masa kerja peserta berpengaruh terhadap besarnya iuran normal. Iuran normal yang harus dibayarkan menggunakan metode Projected Unit Credit akan terus bertambah besar seiring dengan bertambahnya masa kerja. Hal ini dikarenakan gaji peserta terus meningkat setiap tahunnya. Terlihat dari grafik nilai akhir iuran normal bahwa iuran terbesar dibayarkan oleh peserta A dan yang terendah dibayarkan oleh peserta D. Dan yang terakhir terdapat kewajiban aktuaria. Kewajiban aktuaria merupakan dana yang harus disiapkan perusahaan sebagai cadangan untuk pembayaran manfaat pensiun di masa mendatang. Dari grafik tersebut terlihat bahwa kewajiban aktuaria akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya masa kerja.
Kewajiban aktuaria peserta ketika pertama kali bekerja yaitu sebesar Rp0 disebabkan karena peserta belum mencapai 1 tahun masa kerja. Maka dari itu, perusahaan belum memiliki kewajiban membayarkan atau menyiapkan cadangan dana untuk manfaat pensiun. Dan ketika peserta mencapai usia pensiun, nilai kewajiban aktuaria akan sama dengan nilai manfaat pensiun yang akan diterima. Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa perhitungan aktuaria metode projected unit credit dipengaruhi oleh usia perhitungan ketika pegawai menjadi peserta dan juga besarnya gaji pokok. Semakin bertambahnya masa kerja, maka akan semakin besar nilai manfaat yang diterima. Begitu juga dengan semakin besar gaji pokok, maka semakin besar pula nilai manfaat pensiun yang diterima di masa mendatang. Dan untuk nilai manfaat pensiun sendiri yang akan diterima oleh peserta dengan masa kerja yang sama namun gaji pokok yang berbeda, memiliki perbedaan nilai sebesar 5%. Dan untuk peserta dengan masa kerja berbeda dengan gaji pokok yang sama memiliki perbedaan sebesar 34%. Dengan demikian, besar gaji pokok lebih mempengaruhi nilai tunai manfaat pensiun dibandingkan dengan masa kerja.